Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah melewati satu minggu dan ini memasuki minggu yang kedua di tahun 2023. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh terus menerangi langkah kehidupan kita di sepanjang tahun 2023. Mari kita menyiapkan hati melalui pujian yang akan kita angkat bersama-sama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hidup kami senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami, sehingga firman itu sungguh meneguhkan iman kami, untuk kami terus berpengharapan di dalam Tuhan, di tengah segala keadaan yang terasa berat dalam hidup kami, tetapi kami boleh tetap memiliki pengharapan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan atas firman Tuhan ini adalah di saat hidup terasa berat. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat yang menjadi dasar perenungan kita adalah di dalam ayat yang keempat. Saya membacakan demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca pada bagian ini merupakan cetusan hati dari Elia, di mana Elia pada saat itu mengalami kondisi hidup yang berat sekali menurut dia, sehingga dia sampai pengen dipanggil oleh Tuhan saja, pengen mati saja. Untuk apa saya hidup ini kalau saya mengalami kondisi yang berat dan menjadi tidak kuat. Maka itu ketika Elia mendapati kondisi hidup yang berat, apa yang dia lakukan? Nah, mari kita akan melihat bahwa ketika Elia mengalami kondisi hidup yang berat, dia datang kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan Elia. Elia datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan itu adalah tempat curhat, tempat
curhatan hati Elia ketika mengalami kondisi yang berat. Dia datang kepada Tuhan. Maka itu ketika dia mengungkapkan, cukuplah ya Tuhan, sekarang ini ambil saja nyawaku. Jadi dengan kata lain, Elia hanya datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami keputusasaan, dia mengalami depresi, dia mengalami stres apapun, dia datang kepada Tuhan. Dia ngomong kepada Tuhan. Saya kira ini menjadi penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena mungkin di sepanjang tahun 2022, kita juga mengalami kondisi hidup yang berat. Dan kalau sekarang ini kita melihat di media sosial, saudara, di medsos, banyak orang yang mengupload statusnya itu sebagai tempat keluh kesah, sehingga mendatangkan respon yang negatif dan seterusnya. Maka itu mari, ketika kita mengalami kondisi berat, datanglah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai tempat curhat. Kalau kita curhat kepada seseorang, bisa saja seseorang itu justru mengecewakan kita, membuat kondisi kita hidupnya jadi tambah berat lagi. Maka itu datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu tempat untuk kita mencurahkan isi hati. Elia melakukan itu ketika dia mendapatkan ancaman dari Isabel, istri Raja Ahab itu, bahwa Isabel akan membunuh Elia. Oh, itu satu ancaman yang membuat dia tertekan. Tidak ada tempat lain selain Tuhan. Maka itu walaupun perjalanan ditempuh sehari perjalanan jauhnya, dia datang bukan kepada siapa-siapa selain kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Elia ketika merasa hidup itu berat, dia menjadikan Tuhan itu sebagai tempat kelegaan. Jadi setelah dia curhat, dia ngomong apa adanya kepada Tuhan, maka dia merasakan kelegaan. Maka itu di dalam ayat yang kelima, kita bisa melihat sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Setelah itu, setelah apa? Setelah ngomong, setelah curhat kepada Tuhan, dia mendapatkan kelegaan. Karena biasanya kalau orang yang sedang dalam kondisi stres, kondisi depresi, tertekan, merasa berat, itu biasanya gelisah. Biasanya cemas dan takut. Dan kalau sudah gelisah, cemas, takut, itu susah tidur. Tetapi Elia di sini dikatakan, lalu ia berbaring dan tidur. Artinya ketika Elia tidur, itu kondisinya hatinya sudah lega. Walaupun masalahnya belum selesai, tetapi hatinya itu sudah lega. Nah, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hidup kita terasa berat, masalah apapun itu, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah relasi, apapun, yang ketika kita mengalami kondisi yang berat itu, jadikan Tuhan tempat kita curhat. Jadikan Dia tempat untuk kita memperoleh kelegaan. Sehingga hidup kita tetap merasakan damai sejahtera, kita merasakan sukacita. Elia mengalami kelegaan itu, sehingga dia bisa tidur. Oh, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau bukan Tuhan, Elia tidak mungkin mendapatkan kondisi yang tenang sampai dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena sampai dia dibangunkan oleh malaikat yang datang kepada Elia yang diutus oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, ketika hidup itu terasa berat, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang ketiga adalah menjadikan Tuhan itu tempat pengharapan. Kalau tadi yang pertama, Tuhan adalah tempat curhat. Yang kedua, Tuhan adalah tempat untuk mendapatkan kelegaan. Yang ketiga, Tuhan adalah tempat pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu penelitian bahwa seseorang yang di dalam kehidupan yang sulit tetapi masih bisa bertahan, itu karena memiliki pengharapan.
Maka itu Elia di tengah kondisi yang berat, dia berpengharapan. Kepada siapa pengharapannya? Kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menolong dia. Yaitu pengalaman sebelum dia mendapat ancaman dari Isabel, istri Ahab itu. Elia sudah berperang melalui doa kepada Tuhan. Ketika melawan nabi-nabi Baal di atas gunung Karmel. Dan Tuhan menolong. Tuhan mendatangkan, Tuhan menurunkan api dari langit dan membakar habis lembu yang sudah dipenuhi dengan air itu. Elia sadar hal itu. Maka itu ketika dia mengalami kondisi hidup yang berat, dia datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah menjadi tempat pengharapan. Bukan manusia, bukan harta benda, bukan jabatan, kekuasaan yang menjadi andalan, yang menjadi pengharapan, tetapi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari di tahun 2023 kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Apakah kita masih sehat? Puji Tuhan. Apakah kita masih berkecukupan secara ekonomi? Puji Tuhan. Apakah kita ini masih baik di tengah keluarga kita? Puji Tuhan. Apakah anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita masih dalam kondisi baik? Puji Tuhan. Tetapi kalau toh kondisi itu, kenyataan itu tidak seperti yang kita rencanakan, tidak seperti yang kita inginkan, biarlah kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mengapa kita boleh memiliki pengharapan? Karena Tuhan berjanji, Aku menyertai kamu. Dan itulah yang dialami oleh Elia. Sehingga ketika Elia mendapati Tuhan itu menolong tepat pada waktunya, dia memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Elia, maka Elia kembali berjalan bersama Tuhan 40 hari 40 malam. Elia akhirnya berjalan sampai di Gunung Allah. Dan disitulah Elia mendapatkan kekuatan baru untuk mengarungi kehidupan. Apakah ancaman dari Isabel itu tetap ada? Ya, tetapi Tuhan hindarkan. Jadi Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan Elia, dan Tuhan juga yang menolong Elia pada ribuan tahun yang lalu. Tuhan yang sama yang diimani oleh Elia, Tuhan yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus yang kita imani itu adalah Tuhan yang juga akan menolong kita tepat pada waktunya. Maka itu biarlah kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera atas firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di tengah kehidupan kami di tahun 2023 ke depan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi melalui firman-Mu, melalui keteladanan Elia, di saat Elia merasakan beban berat dalam hidupnya, dia datang kepada Engkau, menjadikan Engkau ya Tuhan tempat curhat, menjadikan Engkau ya Tuhan tempat kelegaan, dan menjadikan Engkau ya Tuhan tempat pengharapan. Maka kami rindu hidup kami seperti Elia, untuk terus bersekutu menjadikan Tuhan tempat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan dan Engkau yang menyembuhkan. Dan biarlah di dalam kondisi sakit saudara-saudara kami ini boleh tetap memiliki satu kekuatan dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan, sehingga mereka masih bisa mengucap syukur di tengah kondisi yang tidak baik. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam hidup mereka. Mungkin persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, atau apapun yang lain yang dialami. Maka biarlah Engkau yang meneguhkan iman saudara-saudara kami ini, supaya di tengah pergumulan itu mereka datang kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, mereka menaruh harapan hanya kepada Tuhan, sehingga iman mereka tidak goyah. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memeliharakan dengan damai sejahtera, sehingga negara yang kami kasihi, Indonesia ini, boleh tetap dalam keadaan di bawah otoritas Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami yang merenungkan teduh pagi ini. Kiranya Tuhan menopang setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kita boleh menyiapkan hati untuk memasuki hari yang baru dengan kekuatan yang baru, dengan pengharapan yang baru. Mari kita belajar sebagaimana Elia. Di saat hidup terasa berat, kita boleh tetap menjadikan Tuhan tempat curhat kita, dan menjadikan Tuhan sebagai tempat kelegaan kita, dan menjadikan Tuhan tempat pengharapan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.